Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sini hujan. Hujan? Enggak. Hujan napa mboten? Hujan. Becek. Kula nderek salam sekali lagi. Semuanya menjawab G. Salam itu doa, bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar sapaan atau pembuka. Kalau ada yang mengucap salam, berarti sedang mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kitab namanya Kitab Al-Muwatta karya Imam Malik Ibnu Anas. Ada sebuah cerita, ada laki-laki namanya Ibnu Umar. Ono wong lanang jenenge Ibnu Umar. Kemana-mana dia punya kebiasaan mengucapkan salam kepada setiap orang yang ditemui. Jadi ketemu tanggane assalamualaikum, ketemu kalih kancane assalamualaikum, ketemu kalih dulure assalamualaikum. Jenengan nek damel basa ngeten paham mboten? Paham. Pokoknya ketemu dengan siapa saja, Ibnu Umar itu sukanya mengucapkan salam. Ibu-ibu sini juga kalau ketemu dengan orang suka ngucap salam nggih? Alhamdulillah, gak percaya blas. Sampai pernah suatu ketika ada orang namanya Tufail penasaran dengan yang namanya Ibnu Umar, karena Ibnu Umar ini punya kebiasaan kalau ke pasar itu pagi-pagi ke pasar. Ibu-ibu biasanya kalau pagi-pagi ke pasar ngapain? Belanja. Ibnu Umar ini kalau ke pasar dia masuk gak bawa apa-apa, keluar juga tidak bawa apa-apa. Sampai suatu ketika Tufail ini mengikuti, ngituti, nek bosone tiang mriki ngituti napa? Ngintil. Sampai suatu ketika Ibnu Umar ini dikintili sama Tufail. Jadi Tufail niki ngentil Ibnu Umar, mengikuti, diikuti, dibuntuti. Sebelah kiri kula jangan rame nggih. Diikuti sampai ke pasar. Ternyata di pasar Ibnu Umar juga tidak beli apa-apa, tidak melakukan aktivitas jual, tidak melakukan aktivitas beli, tidak melakukan aktivitas tawar-menawar. Jadi tenggene pasar dia cuma mengucap salam kepada orang yang dia temui. Ketemu orang jualan, assalamualaikum. Ketemu orang beli, assalamualaikum. Ketemu dengan tetangganya, assalamualaikum. Begitu saja setiap harinya. Dia tahu bahwa di dalam salam itu ada yang namanya doa. Dan doa yang baik akan kembali pada diri kita sendiri.
Monggo dimaknani bareng-bareng. Assalamu. Ayo, assalamu. Itu kalau orang Jawa Timur maknani begini, utawi keselamatan. Alaikum. Iku tetep ing ngatasi sira kabeh. Jadi assalamualaikum kalau arti bahasa Indonesianya semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Jadi kalau doa saya mendoakan jenengan, jenengan balik mendoakan saya. Ngucap salam itu hukumnya sunnah, tapi jawab salam hukumnya wajib. Saya ngucap salam, saya dapat pahala. Jenengan mendengarkan salam saya tapi tidak menjawab, dosa napa mboten? Dosa. Kayaknya bahasa Jawa di sini ngapak nggih. Atau enggak? Atau punya bahasa Jawanya sendiri? Nggih, enggak apa-apa. Kalau tak berusaha pakai bahasa Indonesia. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Berarti kulo saya kalau di sini saya nopo? Oh, kita itu kan bareng. Kalau satu-satu. Berarti eson isun. Berarti isun. Berarti saya mendoakan jenengan selamat, jenengan mendoakan saya selamat. Maka beruntung ibu-ibu yang punya suami namanya selamat. Karena diapakan juga tetap selamat. Jatuh selamat. Kepreset selamat. Jerungup selamat. Soalnya memang namanya selamat. Ucapan salam di sini ada yang suaminya namanya Selamat. Ada. Beruntung ibu-ibu yang punya suami namanya Selamat. Bahkan ngapunten nyun sewu, ucapan salam itu tidak boleh diucapkan di beberapa situasi kondisi. Kapan itu? Ketika di kamar mandi atau ketika jenengan buang air. Buang air besar, buang air kecil, tidak boleh mengucapkan salam. Atau ketika azan, ketika masih azan jenengan dengarkan dulu azannya. Atau ketika ada laki-laki dan perempuan non mahram dengan ada niat menggoda. Misal ada laki-laki menggoda perempuan, wit. Assalamualaikum. Berarti itu diperbolehkan atau tidak? Tidak. Kalau saya akan jenengan, berarti saya niatnya mendoakan. Kalau jenengan jawab salam saya, berarti jenengan balik mendoakan saya. Doa yang baik akan kembali pada diri kita sendiri. Sekali lagi kalau ngucap salam, semuanya jawab G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula yang saya hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai yang sangat saya takzimi, saya taati, serta saya berharap barokah manfaat ilmunya. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu pejabat pemerintah, segenap warga desa Kintung Lor. Ingkang kawula hormati Abah Kiai Haji Ibadullah Al-Hafiz selaku pengasuh pondok pesantren Al-Arafat. Ingkang kawula hormati Abah Kiai Ubaidillah, Abah Kiai Haji Zainal Arifin, Abah Kiai Haji Muhaimin, Abah Kiai Haji Ridwan. Ingkang kawula hormati Guru Tata Rudi Harnata, tak lupa Kepala Desa Kintung Lor, Kintung pakai G, Kintung Lor. Pak Kepala Desa hadir. Ingkang kawula hormati segenap panitia pelaksana Isra Mi'raj, terkhusus ketua panitia Saudara Apandi. Ingkang kawula hormati sedaya tamu-tamu ingkang boten saged kula sebatkan setunggal-setunggal. Pertama, saya ajak jenengan untuk mengucap hamdalah dulu bareng-bareng, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Ibu, kalau di Surabaya kalau dipanggil niku dalem, kalau di Cirebon apa? Ada yang jawab nun, ada yang jawab apa? Berarti jenengan saja yang ikut saya. Surabaya itu kalau dipanggil jawabnya dalem. Nah, ayo ibu, ibu. Kula izin duduk nggih. Banyak orang lisannya tidak bisa mengucapkan hamdalah. Bukan karena lisannya tidak bisa, tapi karena memang tidak terbiasa. Lisannya bisa mengucapkan alhamdulillah, tapi ketika dia dapat nikmat, dia lupa mengucapkan alhamdulillah karena tidak terbiasa. Padahal orang yang pengen nikmatnya ditambah, ngapunten, itu kipas buat saya. Oh, mboten. Kalau buat saya enggak usah, enggak usah, cukup di situ. Buat siapa? Buat kula, enggak usah. Sudah dicopno ndek kono wae. Enggak apa-apa. Matur nuwun nggih. Terima kasih, masya Allah. Berarti kan panitia tanggap, tahu kalau kula keringetan, tapi nggak apa-apa. Maksudnya kula sudah terbiasa ngeten. Jadi banyak orang itu lisannya susah mengucapkan alhamdulillah. Dia akan mengucapkan alhamdulillah ketika nikmat yang berbau tentang uang saja. Banyak orang menilai kenikmatan itu hanya tentang uang, betul? Padahal ngapunten, orang yang uangnya banyak sekalipun dia tidak akan pernah bahagia kalau di hatinya ada sifat yang tidak bisa bersyukur. Orang yang paling bahagia itu orang yang pandai bersyukur. Uangnya banyak tapi sukanya ngersulo. Tahu ngersulo? Ngersulo itu
gendeng, gendeng, gendeleng, gelendeng. Banyak orang gelendeng. Ya Allah. Jadi kalau di sini Rasulullah itu gelendeng. Kaya raya, tapi di hatinya masih sering gelendeng. Di hatinya masih sering mengkompar, membandingkan nikmatnya dengan nikmat orang lain. Lisannya tidak bisa mengucapkan alhamdulillah. Padahal kalau pengen nikmatnya ditambah, harus sering-sering ngucap alhamdulillah. Dan mirisnya orientasi kita itu sukses hanya tentang dunia saja. Dia tidak akan mengucapkan alhamdulillah kalau bukan tentang uang atau tentang dunia atau tentang rezeki yang memperkaya. Kalau tidak percaya, monggo dibuktikan. Kalau ada orang rumahnya besar, mobilnya bagus, uangnya banyak, pasti semua orang bilang itu loh orang sukses. Betul? Betul. Kalau ada orang sering ke masjid, tambah umur tambah sering ke masjid, nggak ada orang bilang itu loh wong sukses, nggak ada. Malah ada yang bilang itu tambah tua tambah sering ke masjid, paling udah tahu kalau mau mati. Ayo, nggih napa mboten? Nggih. Sukses menurut kita itu tentang dunia saja. Padahal kesuksesan itu ada dua, sukses dunia dan sukses akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Sukses itu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan sebagaimana kita tahu kalau pengen nikmatnya ditambah berarti harus pintar syukur. Ini sudah tertulis la in syakartum la azidannakum. Ada orang kok pintar syukur maka nikmatnya akan ditambah. Ono wong pinter syukur, alhamdulillah dapat rezeki, alhamdulillah dapat nikmat, alhamdulillah nikmatnya akan ditambah. Bahkan banyak kok orang yang sebenarnya uangnya nggak banyak, cukup, uangnya juga biasa-biasa, dia bisa bahagia karena hatinya pintar bersyukur. Hati senang walaupun tak punya. Jamaah apa ini? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada orang dikasih nikmat tapi kerjaannya gelendeng, geremeng, penggaweannya sambat, kerjaannya ngersulo, gelendeng terus. Nek mriki glendeng ae, nek mriki ae napa? Bae. Glendeng bae. Dikasih panas glendeng, gerah glendeng, hujan glendeng, kan duwe duit glendeng, tange akeh glendeng. Kula kok kerasa asap rokok? Mundur dulu ya. Jadi kerjaannya gelendeng, kerjaannya sambat, hutang banyak, gelendeng. Di sini banyak yang kayak gitu nggih? Banyak. Semoga yang hadir di sini hutangnya lunas. Maka jangan lupa lisan tetap ucapkan alhamdulillah. Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sudah kenal dengan kula? Sudah kenal dengan saya? Hah? Sudah? Alhamdulillah. Kenal di mana?
Biasa lihat saya di YouTube, di TikTok. Yang belum kenal, perkenalkan, dalam asmo nama saya Umi. Jadi jangan salah paham, banyak yang mengira nama saya Laila karena pegang mic makanya dipanggil Umi, bukan. Jadi Umi niku nama asli saya. Oh. Teman-teman saya panggil kulo Mbak Umi, Dek Umi, Kak Umi, Teteh Umi, sayang Umi. Rumah saya di Surabaya. Jauh ya jauh. Kenapa? Parek. Oh Parek itu apa? Oh dekat. Surabaya dan Cirebon itu dua daerah yang jaraknya lumayan. Sudah pasti ada tradisi yang berbeda, sudah pasti ada bahasa yang berbeda. Karena kalau tak lihat bahasa orang Cirebon ini kasar-kasar, nggak kayak Surabaya halus-halus. Tapi kalau jenengan sering melihat kulo di YouTube, pasti sudah tahu bahwa setiap kulo pengajian ada sholawat yang tidak mungkin kulo tinggal, ada sholawat yang pasti saya baca, saya usahakan untuk istiqomah. Karena titipan dari guru saya, kalau pengen dungone mandi, tahu mandi, nek pengen donga, nek mriki donga napa? Donga. Nek pengen dongane mandi itu apa? Adus. Mandi itu kalau pengen dongane mandi, caranya harus punya istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, kontinu dan konsisten. Contoh, misal ibu-ibu istiqomah puasa. Ibu-ibu biasanya poso nggih? Puasa nggih? Masya Allah. Ada selain puasa Ramadan, ada puasa tirakat namanya. Jadi istiqomah itu bentuk tirakat, bentuk riyadhah. Makanya kalau orang bilang kenapa para kiai, para ulama itu doanya manjur, karena beliau-beliau punya tirakat, punya riyadhah. Riyadhahnya apa? Ya istiqomah. Karena istiqomah itu kalau diucapkan gampang, tapi nek dilakoni angel, abot. Nek dilakoni mriki basane napa? Dilakoni angel, susah. Karena apa? Konsisten itu susah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan istiqomah. Itu bentuk tirakat. Ada puasa, misal ibu-ibu puasa, ada puasa namanya puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Besok lagi puasa, besok enggak. Besok lagi puasa, besok enggak. Ada puasa lebih gampang lagi. Oh saya nggak bisa puasa Daud karena perut ada sakit, ada asam lambung, ada mah dan lain sebagainya, nggak bisa puasa. Jangan dipaksa. Ada puasa yang lebih gampang, 1 minggu cuma 2 kali. Puasa apa itu? Senin Kemis. Oh saya nggak bisa Senin Kemis. Ya udah Senin tok. Oh saya nggak bisa Senin Kemis tok. Ayo karimuni tok ayo. Senin. Kalau nggak bisa Senin ya Kemis. Tahu bahasa tok? Tok itu saja. Kalau di sini apa? Oh baik. Ya diganti. Kalau nggak bisa Senin Kemis, Senin baik. Kalau nggak bisa Senin baik, Kemis. Kula kalau bahasanya beda gini jujur mikir 2 kali Bu. Maksudnya mikir 2 kali itu memindah bahasa dari Jawa ke bahasa Indonesia biar jenengan ngerti. Karena kula jujur kalau bahasa Indonesia agak kaku. Oh tapi nggak apa-apa. Yang penting jenengan tetap semangat. Ini rencana pengajiane dilu nopo suwe. Nah mereka
basa suwe napa? Suwe apa suwi? Suwe. Pengajiane sedilik napa suwe? Suwe. Sebentar napa lama? Nek sediluk mriki napa basane? Oh, sedelak. Oh, sedelak. Jenengan minta pengajiannya sedelat apa suwe? Oh, saya Senin Kamis gak bisa, dibagi dengan suaminya. Makanya bojone nyenen, ibu-ibu ngemis. Atau istiqomah yang gampang lagi, saya nggak bisa puasa, cari istiqomah yang lain, bangun malam. Ibu-ibu nek dalu tangi napa mboten? Tangi nggih, alhamdulillah. Lapo? Nguyuh. Nguyuh. Lah terus mari nguyuh lapo? Turu maneh. Ya Allah, berarti di sini nggak ada tradisi cewek nggih? Amit nggih nyon sewu. Kula duduk di atas ora kuat ngadeg. Linu. Dengkule. Oh, saya tidak bisa bangun malam. Saya istiqomah yang muda-muda saja. Baca sholawat. Baca sholawat itu gampang nopo angel? Gampang. Sallallahu ala Muhammad. Gampang. Kenapa? Susah karena tidak terbiasa. Kalau tidak terbiasa susah. Makanya harus dibiasakan, dan awal membiasakan harus dipaksa dulu. Kalau tidak dipaksa tidak bisa. Sama seperti orang pegang mic. Kalau dia tidak terbiasa pegang mic, disuruh pegang, bisa apa enggak? Enggak bisa. Harus dipaksa dulu. Dipaksa, lalu dia merasakan gemeter, yang akhirnya nantinya terbiasa. Karena orang bisa itu karena terbiasa. Maka khusus untuk sholawat ini semuanya khusyuk, khidmat, fokus. Untuk sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak di backing vokalis siapa-siapa dulu. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, nanti saya berharap grup sholawat mau mengiringi saya. Ini grup sholawat namanya grup sholawat. Hah? Lo gaya nih. El Nostalgia. Dari mana Mas? Dari Dukuh Putang apa Pucang? TT pakai T. Dukuh Putang. Dukuh Putang itu dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Jauh. Masya Allah, naik pesawat ya. Khusus salawat ini yang khusyuk, yang hikmat, sing khusyuk, sing hikmat, saya doakan segala keinginan jenengan dijabah oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo.
minhum ma bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Rasulillah salamullah mugi-mugi barokah bacaan sholawat. Sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih tak delok wajahe wong kene wajah wong sugih kabeh. Sugih iman, sugih hati, sugih harta, sugih sak sembarange. Amin Allahumma amin. Apalagi kula jenengan duduk di sini dikemas dalam suatu acara yang berjudul peringatan Isra Mi'raj. Berarti acara seperti ini acara rutin tahunan nggih. Rasulullah itu kalau masalah Isra Mi'raj insyaallah jenengan sudah sering dengar. Rasulullah itu pernah diuji, ditinggalkan oleh dua orang kesayangannya. Siapa itu? Yang pertama pamannya Rasulullah namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu orang yang selalu menjadi garda terdepan, wong sing selalu dadi belani Kanjeng Nabi. Pokoknya kalau ada yang berbuat jahat kepada Kanjeng Nabi, Abu Thalib maju paling depan. Bahkan Abu Thalib pernah bilang begini, barang siapa yang berani nganu itu biasanya kalau orang Jawa, sopo nganu anakku, itu loh biasanya. Ya ini bahasa Indonesia. Barang siapa yang berani menganu mengonok apa kalau bahasa Indonesianya mengapa barang siapa yang berani berbuat jahat kepada Rasulullah, maka dia akan berhadapan denganku. Kalau bahasa kita biasanya langkai dulu mayatku. Itu Abu Thalib. Dan ketika Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah sedihnya luar biasa. Yang kedua, Rasulullah ditinggalkan meninggal oleh istri kesayangannya, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu dan Sayyidah Khadijah itu orang yang selalu rela berkorban tenaga, harta, pikiran, cinta, semuanya dikeluarkan. Sayyidah Khadijah itu kan kaya raya. Kalau bahasa Surabaya itu soge. Kalau di sini apa? Sugih apa soge? Soge. Kalau Surabaya soge. Kalau kaya banget soge. Itu Surabaya. Nggih, soge. Gitu. Kalau gede banget, gede. Ngoten Surabaya itu. Kalau di sini banget apa? Oh, pisan. Oh, berarti kalau kaya banget berarti sogeh pisan. Kalau gede banget berarti gede pisan. Kalau cilik banget berarti cilik pisan. Oh, napa? Cilik mentik. Oh. Mboten, soalnya tadi kan saya lewat sana. Itu ada yang bilang, kok mentik?" Ternyata mentik itu kecil.
Memang kalau orang nggak pernah ketemu saya biasa lihat di HP kan memang awake koyo gede ngoten nggih. Awake koyo besar, tinggi ngono ya. Tibake pas ketemu asline astagfirullahaladzim. Wes cilik wae. Ojo cilik meneh. Cilik meneh. Sayyidah Khadijah ini kaya raya luar biasa. Mas sampean nak moto aku aja pas aku mangap loh. Soalnya hasil foto biasanya pas kula pengajian ini begini. Coba pas aku mangap. Sayyidah Khadijah itu kaya raya luar biasa. Kekayaannya ditulis kisaran sekitar 600.000 awak. 600.000 awak itu kalau dikurskan rupiah itu kayak 200 triliun. 200 triliun. Duit 200 triliun nek digawe tumbas es teh, nak digawe beli es teh, iso-iso bisa-bisa sedesa Glintung gintung iso-iso kelelep es teh. Jadi bedanya bahasa ngapak dengan bahasa saya itu biasanya akhirnya. Kalau ngapak itu diakhiri A, kalau Surabaya diakhiri O. Jadi kalau jenengan apa, saya opo, opo. Jadi kalau sampean, kalau jenengan sapa, saya sopo, gitu. Nggih. Sopo wonge cilik mentik ya. Kasih sopo cilik mentik. Gitu kalau bahasa ngapak itu, kalau apa saya opo, kalau sapa aku sopo, kalau Pak Camat aku comot. Pak Comot. Dan kekayaannya Sayyidah Khadijah itu habis ludes untuk membantu dakwahnya Rasulullah. Hartanya habis semua. Ditinggal meninggal oleh Sayyidah Khadijah, Rasulullah sedih luar biasa. Disinilah Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghibur Rasulullah dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah. Masjidil Aqsa itu di Masjidil Aqsa itu gentung belok kanan. Masjidil Aqsa itu di Baitul Maqdis Palestina. Di sini yang belum pernah ke Mekah Madinah coba angkat tangan. Yang angkat tangan tak doakan segera berangkat. Yang belum pernah ke sana tapi nggak angkat tangan tak doakan sandalnya hilang. Apa? Oh, gawe sepatunya hilang. Sepatu taline complung. Nyeker, sikile hilang. Yang belum pernah ke Mekah Madinah angkat tangan. Semoga yang angkat tangan segera berangkat. Pengen berangkat? Pengen. Sudah daftar? Ya semoga cepat dimampukan untuk berangkat umroh. Saya nggak berani mendoakan berangkat haji karena sekarang haji itu antrinya luar biasa. Teman saya kemarin ambil porsi haji dapat antri 28 tahun. Kalau saya tanya ke teman, ya Allah lama ya berarti antrinya. Teman saya bilang, loh itu sebentar. Sekarang itu antri paling lama 40 tahun. Masa iya? Saya nggak tahu itu benar atau tidak. Katanya antrinya sampai 40 tahun. Coba bayangkan, misal jenengan sekarang daftar, terus habis itu dapat antri paling jelek kemungkinan terburuk 40 tahun antri. Misal jenengan sekarang usia 60, berarti jenengan berangkat umur 100. Tapi itu sudah pasti berangkat, nggak tahu berangkat kemana. Akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad.
Lalu setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari langit pertama ini melakukan perjalanan Mi'raj. Kalau dari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perjalanan Isra. Mi'rajnya dari langit pertama sampai langit ketujuh Sidratul Muntaha, yang dimana Rasulullah juga diajak muter-muter oleh malaikat Jibril melewati surga dan neraka. Ketika di neraka Rasulullah melihat ada perempuan wajahnya cantik tapi tangannya ditaleni. Kalau basa ditaleni mriki napa? Ditaleni di tiang yang tingginya 600 dirok. 600 dirok itu 2 cagak listrik. Terus gak usah lihat atas. 2 cagak listrik. Perempuan ini ditaleni awake ning gone tiang, yang ternyata tiang itu mengeluarkan api lar. Setelah itu ilat itu lidah. Kalau basa sini ilat apa? Ilate lidahnya ditarik, setelah itu ditujup pakai paku yang berkobar api, jep, sembuh lagi, jep, sembuh ditujup lagi, jep, ayo sembuh ditujup lagi, sembuh lagi ditujup lagi. Rasulullah tanya ke malaikat Jibril, 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 siapa itu Jibril? Sinten niku Jibril? Malaikat Jibril jawab, itu umat jenengan jeng Nabi, itu umatnya Rasulullah, itu umatnya panjenengan. Kalau di sini basa panjenengan apa? Sami. Itu umatnya panjenengan jeng Nabi, itu umat jenengan. Umat yang mana Jibril? Itu umatnya Kanjeng Nabi yang perempuan. Ya yang perempuan yang bagaimana? Itu perempuan yang suka mengomeli suaminya jeng Nabi. Neng kene wong wadon sing ngomeli bojone wonten napa mboten? Wonten napa kathah? Nah basa mriki kathah napa? Akeh. Wonten napa akeh? Akeh. Iya, ero aku. Saya tahu orangnya sekarang pakai kerudung kuning. Kalau nggak pakai kerudung kuning ya kerudung coklat. Kalau nggak pakai kerudung coklat ya kerudung biru. Kalau nggak kerudung biru ya kerudung hijau. Kalau nggak kerudung hijau ya kerudung. Nggak. Kerudung ireng itu orangnya baik hati dan tidak sombong. Kerudung ireng, alhamdulillah. Tapi saya paham kok Bu, ibu-ibu itu tidak akan ngomel kalau tidak ada penyebabnya. Tuh seneng, Napa? Oh, ora bakal ngomel duitnya akeh. Betul. Kalau laki-laki memberi nafkah pas lahir batin, mengayomi, menyayangi, insya Allah wong wadon ra kira ngomel. Ana wong lanang ki turu bae. Isu turu, awan turu, dalu turu, mengko tangi bangun yang dipegang. Ada di sini ada. Lah mosok perempuan nggak boleh ngomel? Ya ngomel lah. Lah gitu bapak-bapak harus paham. Bapak-bapak kudu paham. Kudu ngerti tek-tekane. Tek-tekan itu kalau bahasa Surabaya tengeran. Tengeran itu pengapesan. Harus tahu ibu-ibu ini sukanya apa. Ditanya ibu-ibu sukanya itu cuma satu Pak, duit. Maka kalau ada ibu-ibu ngomel caranya gampang, kasih duit. Anak ibu-ibu kok ngomel baik pagi siang ya apa Pak iki piye to iki wis disapu dirusoni maneh iki piye ini lho 1 juta walah ya wis ra apa-apa.
Napa Pak Banser guyu? Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu langit pertama sampai langit ketujuh, Sidratul Muntaha, yang dimana Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Dulu sholat itu bukan 5 waktu. Berapa? 50. Bayangkan ibu-ibu sama bapak-bapak sehari semalam sholat 50 waktu. 5 waktu wae kadang ninggal, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Kadang sholat digandeng-gandeng, usolli fardus subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, Allahu akbar, itu langsung dicatat malaikat wong gendeng. Sholat digandeng-gandeng, gampang ninggal sholat. Bahkan ngapunten Bu nggih, nyun sewu, ketika anak panjenengan baru saja menginjak balik, apa yang pertama kali ditekankan? Sholat. Ketika dia baru saja balik, ketika dia meninggalkan sholat, apa yang harus dilakukan? Digepuk. Kalau bahasa di sini digepuk apa? Gebuk. Anak harus digebuk, tapi harus gebuknya dengan pakai kasih sayang, pakai cinta. Coba saya tanya, masjid di sini di mana? Masjid di sini di mana? Ayo tangannya nunjuk. Masjidnya di mana? Sana. Masjid di sini sepi apa rame? Rame. Alhamdulillah. Jamaah di masjid sini juga yang hadir juga kayak gini ya. Oh ya Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Berarti jamaahnya sampai ning jobo-jobo gitu nggih? Masya Allah, ora ono sing nang jero blas. Biasanya jamaah paling banyak di sini sholat apa? Hah? Jumat sama Rioyo di sini bahasanya apa? Rioyo. Riaya. Di sini jamaah paling rame sholat riaya, sembayang riaya. Sembayang riaya itu hukumnya wajib apa sunnah? Sembayang subuh hukumnya sunnah apa wajib? Jamaahnya banyak subuh apa riaya? Kenapa? Soale kelambine, mukenahe, kalunge, gelange, tapi utange. Teng mriki wonten ana apa akeh? Akeh. Wonge ya teko ning kene. Teko ning kene. Wonge gawe kodhong apa? Ireng. Sing gawe kodhong ireng ning kene bukan cuma aku. Ki banyak sing gawe kodhong ireng, kejajal kodhong irenge ning nisor panggur apa ning dhuwur? Wonge ning nisor panggung apa ning dhuwur? Wonge ning dhuwur. Ana sing gawe kodhong ireng. Tetep ada yang pakai kerudung ireng. Ayo wonge ngadeg apa lungguh? Ora ana sing ngadeg. Sallu ala Nabi Muhammad. Seringkali orang menyepelekan hutang. Dulu saya itu mikirnya begini, kok ada ya orang rela berhutang demi beli gelang sebelum hari raya, mangke berioyo setelah riaya, setelah hari raya gelang itu dijual, gawe bayar utang. Lu berarti nggak boleh? Boleh, tapi ya menyusahkan diri sendiri. Ternyata beli gelang untuk pamer. Ono pakai. Nek mriki ono napa ono? Ana pakai. Ya nggak apa-apa, monggo, tapi harus hati-hati babakan masalah hutang. Karena Rasulullah itu pernah, Bu, tidak mau menyolati jenazah orang yang punya hutang.
Loh, kok bisa? Jadi dulu itu Rasulullah pernah duduk-duduk di pojok kota Madinah. Ini sudah ngantuk belum? Belum nggih? Lanjut nggih. Lanjut. Sampai jam Oh, Masya Allah, jam 3. Kuat. Kuat. Ya wis ning kene sampai jam 3 nggih. Nggih, kula mulai. Pernah Rasulullah itu duduk-duduk di pojok kota Madinah. Setelah itu disapa kali sahabat. Ada sahabat itu sedang ngangkat jenazah pakai keranda. Kalau di sini keranda apa? Hah? Kantil. Katil. Ada sahabat ngangkat jenazah pakai katil. Iki tenanan toh. Ya wong ngene banget iki basane. Ono sahabat ngangkat jenazah pakai katil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu sahabat menghampiri Rasulullah. Assalamualaikum. 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 Kum. Hoi. Nak wonten salam dijawab nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, kula saya ngaturin jenengan untuk mengimami sholat jenazah ini. Apa yang ditanyakan Rasulullah? Orang ini punya hutang atau tidak? Tidak punya Kanjeng Nabi. Orang ini nggak punya hutang. Oh ya sudah, ayo Rasulullah menyolati. Setelah itu datang jenazah yang kedua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, saya ngaturin jenengan untuk ngimami sholat jenazah kedua ini. Yang ditanyakan Rasulullah tetap, orang ini punya hutang atau tidak? Punya Kanjeng Nabi. Oh punya. Ada harta yang ditinggalkan? Ada Kanjeng Nabi. Orang ini katanya harta warisannya banyak, anak-anaknya juga dapat warisan banyak. Lah jawaban Rasulullah begini, harta warisan jangan dibagikan dulu, digunakan untuk membayar hutang. Setelah itu sisanya baru dibagikan ke ahli warisnya. Ini yang benar. Seringkali anak-anak gupoh itu terburu-buru membagi warisan, tapi nggak ada yang mau bayar hutang. Ayo, nggih napa mboten? Nggih. Yang benar bayar hutangnya dulu dari harta sisa, harta tinggalan. Harta tinggalannya mayit, setelah itu dibagi ke putra-putrinya. Rasulullah menyolati sampai kepada jenazah yang ketiga. Sahabat tanya kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Ya Rasulullah, kula saya ngaturi jenengan untuk sholat jenazah, mengimami ini sholat jenazah yang ketiga. Rasulullah tanya, orang ini punya hutang? Punya Kanjeng Nabi. Terus ada harta yang ditinggalkan? Gak ada Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi bilang apa? Ya sudah, kalau gitu semua sahabat yang sedang beraktivitas semuanya suruh ikut untuk sholat jenazah. Semuanya berhenti, semua sholat jenazah. Tapi Kanjeng Nabi nggak ikut. Tapi saya tidak ikut. Nggak mau Kanjeng Nabi mboten purun. Kenapa? Karena punya hutang. Permasalahannya hanya satu, hanya perkara hutang. Padahal sekarang, ngapunten, apalagi sekarang banyak orang berani hutang tapi ora gelem bayar. Malah kadang-kadang yang hutangi lebih jahat daripada sing ngutangi. Ayo, nggih napa mboten? Nggih, wayahe wayah butuh kaya yoyo. Mbak, aku butuh uang, Mbak. Siliono aku, Mbak. Siapa lagi yang minjemin aku nek ora sampean? Balik tanggal piro, Mbak? Tanggal 30 tak kembaliin. Barang tanggal 30, Mbak, uangnya udah ada. Mana? Duit semono wae dijaluk. Wonten apa kata? Kata saniki banyak yang kayak gitu. Malah kadang-kadang
Kadang-kadang sing ngutang ki statusnya jalan-jalan rono, jalan-jalan rene, sing ngutangi nango mangan iwak tahu tempe. Nggih napa mboten? Nggih. Makanya babakan masalah hutang harus hati-hati. Apalagi nanti kalau orang tua tidak hati-hati, dampaknya kepada anak. Orang tua orang ngati-ngati babakan masalah duit. Anak tidak akan berhati-hati babakan masalah duit. Babakan itu tentang uang. Hati-hati, soalnya nopo anak nek wis kadung seneng kalih duit, jenengan meninggal dunia, dia tidak akan sibuk mendoakan, tapi sibuk rebutan warisan. Betul? Tahu ada lagu lamun wong tua keliru mim. Tahu nggak tahu lagu ini? Nggak tahu? Tahu ya, coba ayo. Lamun wong tua lamun wong tua keliru mim. Halah pine. Sebentar, tak bagi dulu. Mikir regu A. Iki regu A. Batas ini ya, batas tengah regu A. Mereka regu B. Niki regu C. Niki regu D. Akeh regune iki. Regu A. Lamun wong tua keliru mim. Kayak wong urung mangan. Regu B. Lamun wong tua keliru mim. Nah, iki kaya wong tawuran. Regu C. Lamun wong tua keliru mim. Itu kan jenengan duduk di atas kayu nggih. Jenengan kan sekarang duduk di atas kayu. Ini yang regu C. Ket wau dari tadi teriak, pokoknya telas. Enggak apa-apa, semakin rekasa perjuangan seseorang dalam beribadah, maka semakin besar pula pahalanya. Maka di antara yang duduk di atas dengan yang pokoknya telas, pahalai gede pundi. Sing pokoknya telas. Saya lamun wong tua keliru mim. Pine alamat bakal getun burine. Oh, saya melihat jamaah kayaknya nggak seberapa tahu lagu ini. Ya, tak ganti lagu yang lain. Rungkat. Oh iya. Ya. Enggak apa-apa. Bener. Kalau lagu ini A B G Astagfirullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya sudah, kalau nggak tahu lagunya tak ganti lagunya. Lagu ini tahu nggak? Alamate soleh. Bob, ayo mas. Alamate anak soleh. Sedaya baktane mukmin anut ing syariat kang dihen alus ngendikane kapindo mulya agen ing wong tuane ya Rasul. Salamun ya Rafi Asyad. Salamun ya Rafi Asyad.
ya uhailal jud iku saking ulama alamate bocah ingkang dadi jujur iku saking alamate ingkang dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi monggo ya Rasul salamun alaik ya Rafi'a syari afat yajiratan ya uhailal judi wal karami. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Halah, sudah nopo lanjut? Cukup atau lanjut? Tenan. Saestu. Nak mriki basa saestu nopo? Temenan. Lanjut. Belum ngantuk. Karena kula melihat jenengan perjuangan pada malam hari ini ngajinya luar biasa. Becek. Gak ada ojek. Mencret. Tak lihat becek-becek tapi jenengan tetap berangkat. Di sini dari jam berapa? Habis. Oh, acara dari pagi. Oh, tapi jenengan duduk di sini dari jam. Semoga yang hadir di sini rezekinya tambah banyak. Lunas hutangnya. Yang aminnya kebanteran hutangnya tambah banyak. Jadi Rasulullah itu mendapatkan perintah sholat pertama kali ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Meninggalkan sholat itu termasuk dosa kecil atau dosa besar? Kok bisa jenengan bilang dosa besar? Volume mic kula jangan dikecilkan nggih. Kok bisa jenengan bilang dosa besar? Karena di antara perintah-perintah yang lain, Allah memerintahkan sholat, Allah memerintahkan puasa melalui perantara malaikat Jibril. Allah memerintahkan zakat melalui perantara malaikat Jibril. Tapi Allah memerintahkan sholat, khusus sholat, Rasulullah langsung yang diutus untuk datang menemui Allah untuk menerima perintah sholat. Bahkan jenengan, kalau anaknya tidak sholat, jenengan yang akan jadi tumbal. Tahu tumbal? Wadal. Iki tenanan toh. Jenengan yang akan jadi wadal. Wadal. Kok bisa jadi wadal? Jenengan yang akan kena imbasnya. Anak kalau tidak sholat, dia bisa menyeret orang tuanya ke neraka. Loh, kok bisa? Kan kita tergantung amal kita masing-masing. Kita tidak menanggung amal siapa-siapa. Betul. Tapi adanya anak tidak solih-solihah, dia akan menarik orang tuanya ke neraka. Dan ini sudah tertulis di dalam Al-Quran. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ibu-ibu ternyata besok takdirnya masuk surga. Ternyata anak gak terima. Duh Gusti, wa qalu rabbana, kok
bisa orang tua saya masuk surga sedangkan saya masuk neraka. Padahal saya masuk neraka karena kedua orang tua saya tidak mendidik saya. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke masjid. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke musola. Bahkan saya anaknya orang muslim tapi disekolahkan sekolah yang non muslim. Fa'adalluna sabila, sungguh menyesatkan kedua orang tua saya. Rabbana atihim di'faini minal adab, berikan siksa yang lebih pedih kepada mereka 2 kali lipat, lebih pedih daripada siksa yang kau berikan kepada saya. Bahkan ada yang hamil, yang nggak apa-apa mesisan lahiran. Kedua, ini sebelah kanan ini ono wae. Sing bokongnya teles, sing anake lahir, sing mules. Jenengan aslinya masuk ke surga, tapi gara-gara anak jenengan diseret ke neraka. Siapa yang membawa ke neraka? Anaknya sendiri, anak dewe. Anak dibesarkan dengan cinta, tapi karena dia tidak punya ilmu agama bisa menyeret orang tuanya ke neraka. Tapi sebaliknya, kalau jenengan memoles anak dengan baik, mendidik anak dengan baik, dia bisa mengajak jenengan ke surga. Ketika dia di surga, ditanya oleh Allah, kenapa kamu seperti tidak bisa menikmati surga? Ya Allah, saya tidak bisa menikmati surga. Kenapa? Di surga kamu bebas minta apa aja. Mau apa? Bilang, semuanya ada. Tidak ya Allah, saya di surga tidak bisa menikmati nikmat karena kedua orang tua saya belum ketemu. Saya mencari dari tadi, orang tua saya nggak ada. Dicari oleh malaikat, ternyata jenengan di neraka paling bawah. Anaknya bilang, ya Allah, saya masuk surga karena kedua orang tua saya mendidik saya. Saya masuk surga karena kedua orang tua saya memondokkan saya. Orang tua saya menitipkan saya ke guru ngaji. Orang tua saya memasukkan saya ke TPQ, sehingga saya tahu ilmu agama dari mereka, perantara mereka. Saya tidak suka, saya tidak terima kalau orang tua saya masuk neraka. Tolong ya Allah, orang tua saya memang penuh dosa dan banyak kekurangan. Bawa mereka ke sini biar mereka bisa menikmati surga bersama saya, biar saya juga bahagia. Akhirnya apa? Jenengan di neraka ditarik masuk surga. Amin Allahumma. Tapi kalau saya lihat di sini wajah-wajahnya wajah-wajah ahli surga kabeh. Kalau jadi, lah kira-kira jadi napa mboten? Jadi begini, ciri-ciri ahli surga itu melakukan perintah, menjauhi larangan. Coba saya tanya, jawab jujur. Banyak mana akeh pundi jenengan pegang Qur'ane karo HP-ne? Ora bisa HP-nan. Kata pundi, banyak mana jenengan mengeluarkan zakat mal dengan zakat mal? Banyak mana jenengan? Ki mesti kanan iki lho. Napa? Akeh diskonek. Apa itu? Oh, akeh diskon. Oh, jadi diskonan. Alhamdulillah. Berarti kayak gitu itu ahli surga ya? Ke surga gang piro. Itulah pentingnya kita punya anak yang soleh soleha. Kalau dia solih-solihah, kalau dia baik, dia akan bisa membawa orang tuanya ke surga. Tapi kalau dia jelek, dia tidak paham ilmu agama, jenengan yang susah. Bahkan kalau anaknya baik, Bu, itu menyenangkan orang tuanya. Jenengan di rumah dengar anaknya adzan, hayya 'alas shalah. Ya Allah, anakku. Ayo nggih napa mboten? Nggih. Ibu-ibu di rumah, anakku ya Allah Pak, dengerin Pak, anakku Pak. Kejare bapak lho, iku anakku. Itu anakku itu. Kata ibunya, oh itu anakku Pak,
aku yang melahirkan, aku yang menyusui, aku yang meteng. Meteng itu apa meteng? Kalau di sini bosoknya hamil apa? Meteng. Aku sing meteng, aku sing ngelahirna, aku sing menyusui. Itu anakku itu Pak, anakku. Kata bapak, ya kalau nggak ada aku ya nggak jadi. Royoan, tahu royoan? Royoan itu rebutan. Rebutan anak, anakku, anakku, anakku. Kenapa? Karena anaknya baik. Ayo kalau anaknya tidak baik, jenengan malam-malam ditok-tok sama tetangganya. Bu, anaknya jenengan itu digebukin warga, soalnya habis nyolong sepeda motor. Kalau di sini sepeda motor apa? Motor. M-O-M-O T-O-T R. Motor. Oh, apa? Motor. Lah ya motor. Gak ada N-nya. Oh, kalau di Surabaya montor. Kalau di sini motor. Bu, itu Bu, anaknya digebukin warga soalnya nyolong motor. Kira-kira jenengan pasti akan bilang ke suami, Pak, iku loh anakmu. Kata suaminya, loh itu anakmu. Gak rebutan. Karena apa? Anak kurang baik dan tidak mengerti bagaimana ilmu agama. Saya seringkali menggambarkan dengan wedang jahe. Ini kan karena wedang jahenya nggak ada, saya ambil contoh air putih saja. Karena saya biasanya sih dapat biasanya itu ada wedang jahenya tuh biasanya ada. Tapi kalau di sini memang nggak minta. Ini apa? Loh, bukan, anggap saja ini wedang jahe. Wedang jahe. Enggak orang-orang jaluk. Wedang jahe agar dia bisa menjadi racikan wedang jahe yang pas harus ada 3 komponen. Jahe, air, gula. Kalau tidak ada gula, tidak ada air, dia akan dapat wedang jahe tok. Dia akan dapat jahe tok, bukan wedang jahe. Paham? Paham betul? Tak baleni maneh. Ulangi lagi. Wedang jahe ada 3 komponen, jahe, air putih, dan gula. Kalau tidak ada gulanya, tidak ada air putihnya, berarti namanya bukan wedang jahe, berarti namanya air tok. Air bae. Air bae. Oh, jahe bae. Astagfirullahaladzim. Ora bosone iki lho, bingung aku. Jahe bae. Kalau misalkan tidak ada jahenya, tidak ada air putihnya, berarti namanya bukan wedang jahe, tapi gula bae. Kalau tidak ada gulanya, tidak ada jahenya, berarti namanya bukan wedang jahe, tapi air putih bae. Kalau tidak ada wedang jahenya, ya banyu putih bae. Enggak, saya enggak minta lo ya, enggak minta. Ini kalau pengen jadi wedang jahe racikannya pas, dia harus ada Al-Quran, fikih, akidah, akhlak, ada ilmu yang bisa memahami hitung-hitungan warisan. Itu namanya ilmu faraid. Dan semua itu didapatkan di mana? Dia harus ngaji. Ngaos, enggak bosol. Ngaji. Makanya anak titipkan ke TPQ, Bu. Di sini ada TPQ. Kalau di sini TPQ atau TPA? Oh, TPQ ada, TPA ada. SPP berapa? Hah? Gratis. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah, subhanallah,
fa'lam annahu jenengan kira aku mayit ditahlili. Pantes ustad-ustad itu awake kuru-kuru, ora ono bayarane. Yo kan ikhlas, yo ikhlas, yo ikhlas, tapi orang tua harus mengerti. Wayah riaya gawakne bawakan beras sak ton. Orang tua harus mengerti kalau pengen anaknya soleh lihat. Itulah kenapa anak-anak itu ilmunya manfaat atau tidak itu tergantung bagaimana orang tuanya memperlakukan gurunya. Jenengan mulyakne gurune, muliakan gurunya putra putri kulon jenengan. Semoga yang hadir di sini putra putrinya solih solihah, anaknya ahli ibadah, jadi anak yang bisa membanggakan orang tua, atau anak yang bisa membawakan wedang jahe. Ora nyun. Biasanya kalau jenengan ada lagu, tahu lagu ini, bocah cilek jejer mare, tahu ya lagu ini? Tahu. Untuk adik-adik yang pujian di masjid pakai lagu ini harus hati-hati, liriknya harus benar. Karena beberapa waktu lalu saya mendengar ada adik-adik yang pujian di masjid, pujiannya bocah cilek jejer malik nek malik bedo, artinya bedo, liriknya harus benar. Ada orang pujian Sunan Muria Raden Umar bin Khattab, ini bener apa salah? Salah. Lu ngomong Wali Songo kok Toto Umar bin Khattab piye? Pujian yang benar, apalagi sekarang itu di TikTok banyak lagu-lagu Arab yang asalnya bukan sholawat tapi digunakan untuk pujian di masjid. Boleh nyanyi lagu Arab tapi jangan dipakai pujian di masjid. Ono arek pujian ning masjid, mari adan mantun ngoten Allahumma rabb hadhihi ta'ati tamah mantun donga dadak pujian wala umrikit lakin talikit ni inta. Itu betul atau salah? Salah. Sholawat harus yang benar, bahasa Jawa pun tidak apa-apa loh. Berarti lagu Wali Songo itu boleh digunakan untuk pujian atau tidak? Boleh. Wong ada sholawatnya kok. Dulu pujiannya jenengan juga bahasa Jawa. Kanjeng Nabi Muhammad lahire ana ing dina Senin 12 Maulud tahun apal gajah itu ingkang rama asmane Sayyid Abdullah, ingkang ibu asmane Siti Aminah. Itu bahasa apa? Jawa. Bahasa Jawa. Jenengan tadi bilang apa? Bahasa apa? Bahasa Jawa. Jawa. Kalau Surabaya Jawa. Kalau di sini Jawa. Oh Jawa. Oh nek Jawa. Oh nek Jawa hujan Jawa. Nek mriki hujan apa? Udan ya ro. Maksudnya niku Jawa napa Jawa? Jawa. Jadi kula belajar beberapa bahasa dari jenengan. Keranda katil. Ono wong cilik menteh. Tadinya pas kula lewat sana tadi kula nggak tersinggung karena saya nggak tahu artinya. Ana wong muni endi umi lailan di mentek. Misra popo. Mboten, kula mboten tersinggung. Memang kalau di HP memang kelihatan besar nggih Bu nggih. Nggih, ya enggak apa-apa. Aslinya aku yo gede. Cilik mentek. Shallu ala Nabi Muhammad.
Gimana coba ngeten. Sunan Gresik Maulana Malik, Sunan Ampel. Mas. Ayo, Sunan Gresik. Ayo sedaya semuanya. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang Maulana, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali Joko Raden Sahid, Sunan Muria Umar, Sunan Kudus Farsodik, Sunan Gunung Jati Syarif. Berarti lingkungan di sini bagus. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Sekarang adik-adik yang usianya 1 tahun sampai 20 tahun semuanya diam. Diam ya. Sekarang gantian ibu-ibunya. Yuk. Sunan Gresik. Mantap. Sunan Ampel. Sunan Bonang mau sebelah ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Pulau sing bagian nyanyi, saya yang bagian nyanyi, jenengan ikut sholawatan saja nggih. Yang nggak hafal ikut saja, biar sama-sama dapat pahalanya sholawatan. Kan ada sholawatannya. Lah terus gimana kalau nggak hafal? Nggak apa-apa. Surah nggak apa-apa. Sama pahalanya sama. Pahalane podo. Nek mriki basa podo napa? Pada. Pahalane pada. Kalau ada yang ngilokno jenengan, kalau ada yang ngilokno apa di sini? Ngalokaken. Ada yang ngalokaken jenengan. Enggak apal, enggak apa-apa. Pahalane pada. Tuh. Oke, ikut ya. Ayo Mas. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri. Oh, ikut muni. Ya. Enggak apa-apa. Enggak hafal enggak apa-apa. Pahalane pada. Yuk. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali Joko Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Sodik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Monggo ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Asyad Al-Fatayya Jiratal Alami ya Uhailal Judi wal Karami ya Rasulullah عليك يا ربي عشاني وتراجي عفتياجي يا أهيل الجود والكرام Sunan Gresik kota yang utakane, Sunan Ampel falsafah limone, Sunan Giri tembang tolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pepali pitune, Sunan Kali Joko layangane, Sunan Muria gemu tradisine, Sunan Kudus geger toleransinya, Sunan Gunung Jati politike, ayo padha
Aku nyanyi ngotot. Ayo padha eling sak. Eling gitu loh. Kayak coba sekarang semuanya tangannya diangkat. Yang angkat tangan tak doakan rezekinya tambah banyak. Bisa ziarah Mekah Madinah. Nanti semuanya bilang eling saklawase nggih. Ayo coba Sunan Derajat pepali pitune. Sunan Kalijaga wayangane. Sunan Muria nemu tradisine. Sunan Kudus gede toleransine. Sunan Gunung jati politike. Ayo padha ya Rasulullah salamun alaih. Al-Fatihah jiratal alami ya uhailal jud diwal karami ya Rasulullah alaik ya Rafi'a syani wa taraji. Al-Fatihah ya uhailal jud diwal karami diwal karami. Yang tepuk tangan tak doakan bisa berangkat umroh. Gak usah. Yang tadi nggak tepuk tangan tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Masa ngantuk. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan dalam acara apa ini? Oh, apa itu loh? Peringatan Isra Mi'raj. Semoga manfaat barokah. Semoga yang sakit-sakit sehat, yang nggak punya uang rezekinya lancar. Amin Allahumma amin. Awas jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah yang ikut doa di sini tak doakan rezekinya akeh orang entek-entek. Utangi lunas. Sing ngangkat bokonge yes tak dungakne wis pokoke urip ngono. Kalau nyuwun agungipun pangapunten, mohon maaf pasti ada bahasa-bahasa yang mungkin tidak sama dengan daerah sini. Kalau nyuwun agungipun pangapunten. Kalau tutup wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.